terjadi pemukiman warga. Alih fungsi lahan yang tidak terbatas atau tidak terkendali akan menyebabkan dampak tertentu. Fenomena ini perlu diteliti guna mengetahui penyebab, dampak, dan solusi guna untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang terdiri dari apa saja faktor pendorong terjadinya peralihan fungsi lahan. Yang kedua, apa dampak peralihan fungsi lahan dalam sektor lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, bagaimana upaya pengendalian dan perencanaan tata ruang yang dapat dilakukan untuk mengatasi peralihan fungsi lahan yang tidak terkendali. Selanjutnya terdapat tujuan. Yang pertama, mengendalikan faktor-faktor penyebab peralihan fungsi lahan. Yang kedua, menganalisis dampak peralihan fungsi lahan dan untuk sektor lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Yang terakhir, memberikan rekomendasi strategi pengendalian dan perencanaan tata ruang untuk pengendalian yang tidak terbatas. Oke, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, alih fungsi lahan ini berperan penting dalam mengkaji dampak alih fungsi sawah menjadi permukiman, terutama terhadap ketahanan pangan, sistem irigasi, resapan air, kesejahteraan petani, dan kelestarian lingkungan. Nah, fenomena ini malah terjadi akibat urbanisasi dan tingginya permintaan lahan hunian yang berdampak pada penurunan produksi pangan, gangguan irigasi, hilangnya mata pencaharian petani, serta kerusakan ekosistem yang dapat memicu banjir. Nah, alih fungsi lahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pada faktor sosial itu pada pertumbuhan penduduk dan kebutuhan infrastrukturnya. Pada faktor ekonomi itu pengembangan industri dan propertinya. Pada faktor geofisik itu topografi dan iklimnya, serta kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tata ruang. Nah, pemahaman menyeluruh ini terhadap faktor-faktor penting untuk mendukung pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Oke, selanjutnya dari hasil diskusi kelompok kami terdapat faktor pendorong peralihan fungsi lahan, di mana dapat dilihat di sini terdapat 4 faktor. Yang pertama faktor fisik, ekonomi dan industri, tata ruang, dan pertumbuhan penduduk. Dapat dilihat di sini pertumbuhan penduduk itu lebih tinggi daripada faktor lainnya. Nah, dengan pertumbuhan penduduk tersebut, kebutuhan lahan, pemukiman, dan infrastruktur itu meningkat. Kemudian, perkembangan ekonomi dan industri itulah hal strategis lebih bernilai jika dialihfungsikan. Terus untuk faktor fisiknya, topografi dan kesesuaian tanah mempengaruhi alih fungsi. Untuk yang terakhir itu kebijakan tata ruang, di mana regulasi lemah itu menyebabkan alih fungsi makin cepat. Dan untuk regulasi kuat, menyebabkan pelestarian lahan pertanian. Selanjutnya, dari faktor tersebut itu terdapat dampak dari keberlangsungan hidup manusia. Yang pertama itu terdapat dampak ekonomi, di mana terdapat 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka panjangnya, nilai jual lahan meningkat. Nah, untuk jangka panjangnya, penurunan produksi pangan. Yang kedua, ketergantungan terhadap sektor non pertanian. Dan yang ketiga, penurunan kesejahteraan petani dan masyarakat. Nah, untuk dampak sosial itu akan berdampak pada petani-petani yang berada di pedesaan. Mengapa? Karena jika sawah diubah menjadi pemukiman, maka petani tersebut kehilangan mata pencahariannya. Nah, yang kedua, penurunan kesejahteraan masyarakat agraris. Yang ketiga, pemukiman tidak terencana yang menyebabkan kemacetan, polusi, dan kawasan kumuh. Untuk dampak selanjutnya itu berdampak pada lingkungan. Yang pertama, berkurangnya luas lahan produktif yang menyebabkan ancaman ketahanan pangan. Nah, yang kedua, gangguan sistem irigasi. Yang ketiga, menurunnya daya resapan air yang menyebabkan risiko banjir. Nah, untuk yang keempat, kehilangan keanekaragaman hayati. Untuk yang terakhir, penurunan kemampuan tanah menyerap karbon. Nah, selanjutnya upaya pengendalian alih fungsi lahan itu yang pertama, perencanaan tata ruang komprehensif. Yang kedua, perlindungan lahan pertanian. Yang ketiga, insentif ekonomi. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir itu partisipasi masyarakat yang mengedukasi keterlibatan dalam pelestarian lahan.
maupun lingkungan, seperti berkurangnya lahan pertanian, sistem irigasi yang rusak, resiko banjir, serta hilangnya